Selamat datang sahabat-sahabat budaya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang luar biasa melintasi sejak waktu dan menyelusuri perubahan dan perkembangan kebudayaan di tanah yang kaya sejarah. Yap, Purwakarta. Saya akan menjadi panduan kita dalam eksplorasi ini. Sebuah perjalanan yang membawa kita menyusuri warisan budaya yang tak ternilai dan menggali kisah-kisah yang menjadi akar kehidupan masyarakat Purwakarta. Purwakarta, sebuah kota yang tak hanya memancarkan pesona keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan harta karun kearifan lokal yang telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Melalui video dokumenter ini, kita akan menjelajahi bagaimana kebudayaan Purwakarta terus bertransformasi, menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, namun tetap memelihara kekayaan tradisi yang melekat. Melalui sentuhan arsitekturnya yang khas, Purwakarta membuktikan bahwa perubahan bukanlah alasan untuk melupakan akar-akar sejarahnya. Malah, setiap bangunan dan struktur menceritakan kisah perjalanan panjang kota ini. Dan bagaimana perkembangan zaman membawa Purwakarta melangkah ke masa depan. Kehidupan perkotaan yang semakin modern tanpa kehilangan kehangatan dan kebersamaan yang melekat pada kebudayaan lokal. Oke, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Taman Pancawarna. Saat ini saya sedang berada di Galeri Wayang. Galeri Wayang ini merupakan salah satu perwujudan budaya dan karakteristik kebudayaan Purwakarta yang diusung oleh Pak Deddy Mulyadi ketika kepemimpinannya berlangsung, yaitu pada tahun 2017. Galeri Wayang ini tercipta atau idenya itu dari mulai 2016 dan baru dibuka pada tahun 2017. Boleh kita langsung masuk saja. Perwayangan ini salah satunya Cepot. Kita lanjut ke sini. Ini merupakan kerajinan yang diusung oleh Bapak Abah Jani. Beliau adalah pemahat wayang-wayang yang ada di sini. Ini merupakan contoh beliau ketika mengerjakan pemahatan wayang. Nama saya Felita Zulmariswanda, di sini sebagai pemegang sosial medianya Galeri Wayang. Mau langsung ke pertanyaan aja ya, Teh? Iya, boleh. Oke, saya di sini mau nanya tujuan gedung ini tuh dibuatnya kenapa ya, Teh? Ini kan setahu saya itu dari pemerintahnya Pak Deddy ya. Iya. Idenya itu 2016 ya. Lalu diselenggarakannya mulainya 2017. Itu bisa dijelaskan lagi? Galeri Wayang ini diresmikannya tahun 2017, betul. Tujuannya Pak Deddy dulu ingin memperkenalkan budaya pewayangan ini kepada masyarakat. Karena budaya wayang ini kan udah jarang banget ya anak-anak muda tahu soal kebudayaan ini. Budaya wayang ini ya, oke, sangat menarik sekali ya berarti Ya. ya ide Pak Deddy untuk melestarikan dan mewujudkan kebudayaan yang hampir tergerus oleh modernisasi saat ini gitu. Oke. Fungsinya tuh kurang lebih untuk memperkenalkan kebudayaan perwayangan ini ya, Teh? Ya, Ya? betul. Oke. Kenapa harus wayang gitu Teh yang dipilihnya dari Pak Deddy? Karena Pak Deddy sangat ini dengan wayang. Sangat. Jadi ini sebagai perwujudan ide beliau ya, Iya. Teh, ya, diwujudkannya galeri wayang gitu. Beliau sangat suka wayang. Betul-betul sangat. Ini juga terlihat dari perwujudannya, jadinya ide galeri wayang ini sangat luar biasa sekali gitu, bahkan sudah jarang ditemui gitu ya di beberapa kota. Ini hanya ada di Purwakarta saja sepertinya gitu.
Oke, di sini kan ada tokoh budayawan juga ya Teh ya. Namanya itu Abah Juju sama Abah Jani gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kenapa harus mereka gitu yang bekerja di sini gitu. Kalau Abah Jani, Hmm. beliau tuh dari Bali Oh, kerjanya. dari Bali. Nah, ketemu Pak Deddy di sana, ditarik dibawa ke Purwakarta. Oh, gitu. Mungkin sevisi misi juga. Iya, sevisi dan untuk karena di sini kan pewayangan, Oh. beliau juga ini wayang kan jadi. Oke, kalau yang Abah Juju ini yang fluid, Kalau Abah, suling, Jani. sebenarnya di sini ada 3, Oh, ada sama 3. ada keramik. Hmm. Pak Deddy bukan hanya ini wayang, tapi juga alat musik dan juga keramik yang menjadi budaya Purwakarta. Makanya diambil salah satu budayawannya untuk di sini. Oke, saya agak personal gitu sekarang boleh ya. Apa yang dirasakan sama Teteh gitu ketika berada atau bekerja di sini gitu? Ini kan sepertinya lingkungan kerjanya juga sangat positif sekali ya. Iya. Dengan adanya ruang lingkup kerja outdoornya juga sangat menarik. Di dalamnya juga merupakan sebuah sejarah semua gitu ya Teh. Boleh dijelaskan Teh? Untuk saya pribadi sangat, pertama saya juga nggak tahu soal pewayangan kebetulan, jadi ketika masuk sini jadi tahu tentang sejarah, tentang ilmu pewayangan itu sendiri dan menarik sih. Luar biasa ya, Iya. efek yang diterima oleh Tetehnya itu ya. Oke. Dampaknya Teh, kalau boleh tahu ya, sekarang kan dengan dibukannya galeri wayang berarti adanya masyarakat yang berdatangan ke sini gitu untuk melihat museum ini tersendiri gitu. Nah, dampak positifnya untuk Teteh itu ketika berhadapan langsung dengan masyarakat seperti saya contohnya apa gitu Teh, boleh dijelaskan? Dampaknya, kebetulan saya juga dulu bukan orang yang suka. Berbicara. Iya, gitu. tapi kalau di sini jadi dituntut untuk berinteraksi sama banyak orang. Oke. Walaupun bukan gay, tapi kita di sini dituntut untuk bisa semuanya. Terutama mengerti dengan kebudayaan Purwakarta ini Iya. ya Teh. Oke. Lanjut lagi sambil jalan boleh? Boleh. Kalau ini kan tadi nama kebudayaannya itu galeri wayang ya Teh. Iya, galeri wayang. Kalau boleh tahu Teh, aktivitas di sini itu seperti apa aja ya Kak, untuk melestarikan kebudayaan yang ada? Seperti didirikannya galeri wayang ini saja sebetulnya sudah merupakan suatu aktivitas Pak Deddy untuk melestarikan kebudayaan Purwakarta terutama di perwayangan ini gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ini untuk aktivitas Teteh beserta staff yang lainnya gitu, apa ya di sini? Kalau di sini ya kita mengasih tahu edukasi tentang konten-konten yang ada di dalam sini ya. Oke, berarti sangat positif sekali ya, apalagi untuk masyarakat yang belum paham tentang sejarah perwayangan ini jadi lebih tahu gitu ya. Kayak sekarang kan kebudayaan kita itu tergerus oleh modernisasi, terutama globalisasi dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia tentunya itu kan juga mempengaruhi pemikiran mereka ya terhadap kebudayaan tradisional yang sebelumnya sudah ada gitu. Bahkan sekarang itu hampir punah gitu, seperti di Jakarta ditemukan seperti Betawi juga di Jakarta itu sekarang udah hampir punah ya. Dan untungnya itu di Purwakarta sekarang masyarakat itu sadar akan ketradisionalan mereka gitu, seperti 17 Agustusan yang masih menggunakan kereta kuda ya. Nah, saya mau tanya pendapat Teteh ini gimana ya? Maksudnya sekarang tuh kita menghadapi era modernisasi gitu. Kalau menurut Teteh yang dirasakan sama Teteh sendiri gitu, apa dampaknya terhadap masyarakat gitu atau pada Teteh sendiri gitu dengan adanya budaya asing yang masuk ke budaya kita? Dampak dari budaya asing jadinya masyarakat pun sekarang tuh udah mulai jarang untuk mencari tahu tentang kebudayaan kita sendiri. Kayak galeri wayang ini juga pun pengunjungnya udah nggak terlalu banyak kan sebenarnya. Oh gitu. Kalau diperkirakan di setiap 1 bulan ini pengunjungnya itu berapa ya gitu kira-kira itu? Ini musik udah kurang dari 50, itu masih banyak. Oh awal-awal dibuka ya. Kalau sebelum pandemi, nah ini tuh efek dari pandemi juga sebenarnya. Luar biasa ya efeknya ya. Dari pandemi ini kan kita dituntut untuk berada di rumah gitu, Iya. tidak untuk bersosialisasi gitu. Kemungkinan juga itu pengaruh dari media sosial gitu ya. Mereka jadi terpacu pada media sosial untuk mencari sumber-sumber tertentu gitu daripada mereka harus datang langsung ke
lokasi seperti ini gitu, betul ya Teh? Lalu Dulu ramai sekali, nggak sepi deh pokoknya. Paling kalau weekend. oh gitu. Desek-desekan di sini. Oh gitu, luar biasa ya. Oke, tantangan Teteh nih terhadap misalkan ada pelajar gitu ya SMK atau SMP yang masuk ke daerah sini gitu, apa pandangan Teteh gitu? Seperti saat ini kan mungkin sudah jarang ditemukan ya, Iya. seperti siswa yang ingin datang langsung ke museum ini gitu. Nah jika ada yang berkunjung itu, tanggapan Teteh seperti apa sih? Jika ada yang berkunjung sangat positif ya, soalnya jarang kan ada anak sekolah datang ke sini untuk mempelajari kebudayaan tentang pewayangan ini. Tapi dengan adanya infrastruktur seperti penunjang seperti pada yang sudah direalisasikan gitu, seperti dibangunnya situ Buleun gitu, air mancur Simbaduga gitu, lalu ada taman yang di depan juga merupakan suatu perwujudan Padili untuk melestarikan kebudayaan Purwakarta ya Teh. Nah, apa yang manfaat yang dirasakan oleh Teteh? Banyak sekali sih manfaatnya. Salah satunya ya jadi mengetahui tentang budaya ini sendiri. Halo, saat ini saya sedang berada di Galeri Wayang Purwakarta dan saya sedang bersama dengan pengunjung yang ada di sini. Dengan siapa? Emida? Salma. Ini kan hari libur ya sekarang ya? Iya. Dan saya temukan itu di sini sudah sangat sepi ya pengunjungnya. Nah, saya excited sekali nih sama kalian pengunjung SMK kelas 2 gitu ya, tapi mainnya tuh udah ke museum gitu weekendnya ya, sedangkan kalian tuh bisa jalan-jalan ke yang lain gitu. Saya mau tanya nih gitu, kenapa sih kalian hari ini kesini? Kalau aku pengen tahu sejarahnya aja sih. Oh gitu. Menarik gitu. Kalau aku juga gitu, soalnya yang murah gitu. Ada tiket maksudnya. 3.000 ya? Iya. 5.000. Kalian sekolah di mana? SMK TI 1. Saya Unin. Iya, mutu kan? Iya. Saya mau mengenai pendapat kalian nih. Sekarang kan Purwakarta itu menjadi objek tradisionalnya tuh masih kental ya. Kayak yang kalian tahu tuh apa sih dari wilayah Purwakarta itu sendiri daripada wilayah lain seperti Karawang gitu. Karawang kan masyarakatnya sudah tergerus oleh modernisasi ya, seperti oleh minyak tua gitu. Sedangkan dari Purwakarta masih adanya yang di Sadang aja gitu, di Sadang gitu. Lebih ke sejarah Purwakarta. Masih kental ya, tradisionalnya masih kental gitu. Kayak cagar budaya juga masih ada gitu, banyak taman-taman di sini. Juga bangunan-bangunan juga kan kalau di sepanjang jalan. Oh jadi kita tuh tahu ya kalau sekarang tuh kita sedang memasuki wilayah Purwakarta, Jogja, dan berarti sangat berdampak sekali sama kalian ya. Iya. Kalau saya mau tanya nih, kalau dampak negatif dari adanya budaya asing ke Indonesia itu apa ya? Salah satunya kan kalian sebagai generasi muda nih, kelas SMK gitu kan ya, misalnya berapa? 16 ya. Sekarang kan mungkin di antara teman-teman kalian juga banyak yang mengidolakan K-pop gitu, atau segala macam. Oh, K-popers tapi tetap tradisional ya, berarti balance tuh antara budaya asing dengan budaya Indonesia nya. Tergantung masing-masing orang. Oh gitu. Kan ada yang terlalu ini Korea banget. Kalau aku sih enggak. Oh gitu. Berarti menurut kalian masih perlu ya budaya tradisional itu dikembangkan ya? Iya, banget semoga kalau misalnya
Sebentar. Oh, kanan kiri. Dan lagi ada teknologi dan aplikasi yang namanya coklat. Jadi mau sengaja tidak dibikin, tapi tetap digadget, tidak langsung ya. jadi mau tidak mau kita harus mengikuti arus perkembangan teknologi juga. Harus sih, cuman nggak semuanya harus, karena kalau permainan tradisional ini harus lebih memahami yang langsung. Kalau dari yang kadang pernah ngeliat juga agak beda sih mainnya, agak aneh kalau di aplikasi. Kalau kayak gini kan ya Feel-nya lebih dapat. karena kan memang ini Nilai lebih filosofisnya. kecuali kalau misalnya permainan kartu, permainan apa bisa lah ya. Lebih ke bersamaannya ya Bu. Iya, sama kayak gini kan lebih asiknya, lebih enaknya kalau langsung. Langsung betul. Tapi bisa kan mainnya? Bisa. Biasanya kan kalau ada juga yang dijual itu ininya pakai plastik. Plastik, Lalu iya. kulupnya itu jadi warna hitam. Itu yang harganya minimalis. Tapi kan setidaknya mereka tahu akan permainan. Rasa permainannya kayak gitu. Kalau bikin tanahnya gitu, lubangnya ada tujuh apa? Sesuai ini. Terus sih ininya batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Iya, begitu sama kayak gitu. Sebetulnya tuh kita sesimpel itu ya dulu ya sebelum ada yang Sebenarnya dari itu sebenarnya jadi bisa memanfaatkan apa namanya yang ada di alam. Tapi kan permainannya pun terus istilahnya anak-anak pernah lebih banyak berinteraksinya itu zaman dulu lebih banyak berinteraksi karena kan dengan permainan kayak gitu berinteraksi secara langsung. Bahkan zaman dulu pun pendidikan yang diberikannya dari permainan biasanya kayak gitu kan ya, karena kan kalau dulu itu biasanya anak sekolah itu bangsawan gitu, tapi kan biasanya banyak permainan. Jadi memang fungsi permainan itu ya fungsi permainan itu memang penting untuk interaksi. untuk perkembangan juga. Kalau yang ini Bu, aku punya Kalau ini dam-daman kayak permainan catur. Datang ke sini itu tidak boleh sembarangan. Kalau ini ada ke sini kayak istilahnya kepala desa, pemimpin. Kita ke sini untuk menghormati leluhurnya. Tapi bukan untuk bertapa. Jadi dipakai bukan buat patapaan atau sesajen itu enggak sih. Jadi ibadah bukan ibadah apa ya? Sembahyang. Sembahyang ya kayak gitu. Tadi dikatakan nama sate Marangi, jadi dulu itu ada penjual sate dari daerah Pleret Purwakarta, seorang perempuan, namanya Ibu Ranggi. Ibu Ranggi. Ya, karena ibu itu di Sunda dipanggilnya emak, jadi Marangi. Marangi. Itu untuk namanya. Lihat ya, dari mulai awal di dalam kandungan istilahnya kehidupan awal. Jadi memang sini-sini Marangi itu menceritakan perjalanan dari mulai Di kandungan. lahir ke dunia, kehidupan dunia dan kembali lagi ke yang maha kuasa. Ya. Jadi kalau di sini memang tidak ada miniatur apa-apa. Di sini hanya ada sedikit pesan. Ini mempelajari konsep sebuah bambu. Ya. Jadi kan tiung bambu muda, tungtung kapadung bambu tua. Jadi bambu ujungnya itu, jadi bambu yang masih muda bisa dimanfaatkan, bisa dimakan. Bahkan bambu tuanya pun bisa dimanfaatkan untuk kerajinan karena sampai pengamanan juga. Jadi artinya bahwa sebuah bambu itu dia bermanfaat dari mulai muda sampai ya, mulai tunasnya sampai bambu tuanya. Begitupun kehidupan yang sedang kita jalankan dari mulai awal sampai akhir itu harus bermanfaat, jangan sampai disia-siakan. Jadi kita harus menganggap konsep. Merinding sih. Ingat saya kembali akan makna hidup saya ini. Iya, makanya kan kita udah sekolah. Dari mulai sekolah TK, orang tua besar kan makanya pernah seorang ibu balai Indonesia ya, seorang ibu dari mulai mendidik, membesarkan sampai mengantar kita sampai sekarang. Itu harus benar-benar ada manfaat, jangan sampai disia-siakan gitu kan ya.
besar buat teman kita, buat keluarga dan untuk apa namanya bakal itu sih istilahnya makna tersirat dari situ. Apalagi dari para ibu sendiri ya, ibu seorang ibu gitu ya. Iya, makanya itu kan harus istilahnya apa tidak mudah membesarkan gitu kan, membesarkan anak, membesarkan sampai mengantarkan sampai kayak sampai saat ini gitu kan ya, memikirkan antara di sebelahnya mau main nih usia-usia kayak gini ya, main nih ayo udah main dulu biar rumah ada susulan gini ya sih bisa mungkin diselesaikan dengan baik mainnya belakangan, ataupun kita waktu main itu di belakang kita banyak di luar orang tua nggak tahu percaya itu harus diberikan gitu sih. Begitupun makna ibu di sini juga, makanya kenapa teman-teman melihat kayak ada hutan, terus ada kata-kata tadi alam dan titipan. Jadi ibu di sini juga ibu tertitip yang sama halnya yang harus kita jaga sama seperti kita menjaga ibu kita. Jadi kan harus istilahnya dirawat, dijaga kayak hutan sendiri kebang sembarangan. Betul. Jadi ibu di sini juga selain ibu yang mengandung, begitu pun ibu yang kita tinggal. Betul. Kalau bukan kita yang menjaganya siapa Lagi? Harus ditanamkan makanya dari Iya. sejak dini kepada kita ini. Dan mungkin itu fungsi dari tujuan dari museum ini didirikan ya Bu ya. Balai Ilmu itu didirikan untuk kita sebagai manusia, kita ingat lagi kepada kodrat kita harus berfungsi sepenuhnya untuk diri kita, untuk orang lain juga. Iya. Ketika bekerja di sini gitu, apa yang Ibu rasakan terhadap diri Ibu sendiri? Gitu? Kalau yang dirasakan ya Selain di sini kan mempelajari kebudayaan, mempelajari filosofisnya juga, gitu. Jadi banyak ilmu yang didapat. Iya. Atau gitu sendiri. Ya selebihnya sih kalau misalnya kalau ditanya gimana kerja itu beda-beda ya pendapatnya. Tapi so far sih nyaman kalau untuk pekerjaan di sini karena memang selain kita bekerja apa namanya tentang budaya di sini, maksudnya budaya tentang budaya Sunda ya, kita juga istilahnya ada itu lebih juga pekerjaannya lebih interaksi dengan pengunjung. Seperti itu. Interaksi dengan pengunjung itu istilahnya kalau kesan dan pesan dengan pengunjung itu kita menghadapi pengunjung itu tidak selamanya pengunjung itu istilahnya baik-baik saja, tidak selamanya, apalagi kalau misalnya pengunjungnya anak-anak ya, anak-anak dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu beda karakter semuanya. Jadi sebagai istilahnya sebagai di sini pekerja di sini khususnya kita sebagai guide, jadi kita harus memposisikan diri, iya siapa tamu kita, gitu kan ya, bagaimana memperlakukannya, itu yang mungkin kalau yang belum biasa kesulitannya di sini, karena kan istilahnya Harus adaptasi. ya, ada sangkutannya dengan emosi kita, apalagi dengan pengunjung ya, bahkan kita itu harus dibina pada saat kunjungan banyak, itu tidak mungkin yang bekerja hanya satu orang, jadi harus sama-sama, itu aja sih yang dirasakan. Iya. Belajar kebudayaan di sini juga. Kebudayaan di sini ya, Masyarakat. karena sekarang lebih kebanyakan lebih tinggal budaya lama. Yang dirasakan dari saat ini itu masyarakat sekitar itu meninggal. Hal kecil aja dari makanan. Lebih sering kan makanan Korea atau Betul, makanan western. Nah, yang kayak gitu burger itu gitu. salah satu. Karena jangan-jangan kan kayak gitu, giliran ditanya alias belum nggak tahu yang kayak gimana. Oh, betul. Iya kan? Ini aja tadi baru pada lihatnya kayaknya. Belum yang kayak gimana nggak tahu. Belum, terus. Jalapria nggak tahu kan? Jalapria saya tahu. Tahu. Yang istilahnya kayak gitu lah.